Ibu, saudara-saudari, Inama, Wewari Lurdolo Mugansawe, keluarga besar Botang Labu Kepisong yang hadir pada kesempatan ini, dan juga singkatnya kita semua pada kesempatan ini di suasana duka yang saya muliakan. Nenek Sisilia Soja, atau yang biasa kami sapa atau kita menyapa dia dengan sebutan Inang. Beliau usia sekitar 90 tahun yang mempunyai 5 orang anak, 4-nya perempuan, 1-nya laki-laki. Sedangkan cucunya itu 16 orang dan cecenya kurang lebih 22 orang. Secara manusia memang patut kita acungkan jempol, dalam usia tersebut masih ada untuk saat ini. Oleh karena itu hari ini di tempat ini dan di dalam sana, inang kami, inang kita semua sudah terbaring kaku tanpa nafas. Itulah fenomena kehidupan. Karena seyogianya kematian itu bagaikan pencuri di waktu malam yang kita tidak tahu kapan dan di mana. Oleh karena itu hari ini kami berterima kasih kepada kita semua yang sudah meluangkan waktu untuk hadir untuk merayakan Ekaristi kepergian dari inang, saudari kita, dan juga oma kita. Oleh karena itu kepada Pater kami persilakan, mari kita bangkit berdiri dengan menyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, siang hari ini Bapak Lembertus Abdon, Mama Ibu Adel, Mama Miliksia, Mama Eta, Mama Yasinta bersama istri, suami,
anak-anak dan cucu mereka, mengundang kita sekalian untuk hadir di tempat ini untuk bersama-sama mendoakan arwah mama mereka, oma mereka, Sisilia Soja yang telah dipanggil oleh Tuhan kemarin pagi jam 6. Kemarin ketika beliau menghembuskan nafas terakhir, saya datang melihat dan saya menyaksikan bahwa Mama Sisilia itu tipe orang yang memang meninggal karena sudah memberikan dirinya sehabis-habisnya. Dia kehabisan energi, daya, bukan karena sakit. Karena itu dia berpulang ke rahmat Tuhan dalam keadaan tenang, damai, dan tentu keluarga kita sekalian juga menyaksikan hal yang sama. Semua ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Mama Sisilia telah melaksanakan, mengabdikan seluruh dirinya untuk anak-anak, untuk cucu-cucunya, dan untuk semua orang yang mengenal dan mencintai dia. Dan dia meninggalkan kita semua dalam keadaan tenang, bahagia, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Pencipta. Karena itu kita yakin dan percaya bahwa Mama Sisilia yang telah dipanggil oleh Tuhan telah berbahagia bersama para kudus di surga. Dan hari ini kita semua berkumpul di sini, mohon semoga dia menjadi pengantara, pendoa bagi keluarga, bagi cucu, bagi kita sekalian yang masih bersiarah. Mari kita mempersiapkan hati dan budi kita untuk merayakan Ekaristi Kudus ini dengan menyesali segala dosa dan salah kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami.
Ekaristi ini kita juga berdoa untuk Bapak Petrus Hoifer, Moakesit, Benediktus Lawir, Bapak Pius Bata, Mama Yosefinata, semua anggota keluarga besar Lepo Pisong Botang dan keluarga besar Ibu Embeng Mambo yang sudah berkumandang dengan Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha luhur, kebaikan, kebijaksanaan, dan kesabaran-Mu melintasi segala pengertian kami. Kami mohon bebaskanlah kami dari kepicikan, berikanlah kami kesabaran terhadap kami serta sesama, karena kami percaya bahwa Engkau selalu mengarahkan segala sesuatu kepada kebaikan. Hari ini ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu Cecilia Soja yang telah meninggal, yang telah percaya kepada putra-Mu. Maka kami berdoa dan berharap semoga ia akan bangkit dan berbahagia bersama Kristus putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan bertakhta kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan teguh. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan.
Mari kita semua berdiri. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius. Pada suatu ketika Yesus mengemukakan sebuah perumpamaan kepada orang banyak. Ia bersabda, kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah Injil Tuhan. Keluarga berduka, Bapak Ibu, saudara saudari umat beriman yang terkasih. Bacaan yang kita dengarkan tadi itu diambil dari bacaan hari Minggu biasa ke-16. Karena hari ini adalah hari Minggu. Saya hanya ambil bacaan kedua dan bacaan Injil. Tapi kedua bacaan ini memang secara kebetulan sangat pas. Bisa berbicara tentang peristiwa kematian yang sedang kita hadapi. Bacaan pertama berbicara tentang harapan yang hendaknya dimiliki oleh kita semua yang mendiami dunia bumi ini. Sebagai manusia yang berada dalam dunia, kita tidak bisa mengelakkan adanya penderitaan, adanya sengsara, dan juga bahkan kematian itu sendiri. Itulah hal yang wajar, yang normal, yang harus kita hadapi sebagai manusia yang ada dalam dunia ini. Tetapi sebagai seorang beriman, kita harus punya harapan bahwa di balik penderitaan, sengsara, akan ada kemuliaan, akan ada pembebasan, akan ada penebusan. Santo Paulus dalam bacaan tadi mengatakan, tetapi bukannya tidak ada harapan, sebab makhluk ciptaan akan dibebaskan dari kebinasaan dan memperoleh kebebasan dan kemuliaan anak-anak Allah. Dan di ayat berikutnya Santo Paulus menegaskan, berharap atau harapan adalah jalan kita ditebus. Penebusan, kemuliaan hanya mungkin ada kalau ada harapan dalam diri kita manusia. Itu bagian pertama dari bacaan pertama. Sedangkan bagian kedua, dia berbicara tentang atau dia menegaskan bahwa Allah atau Roh Kudus ada
dalam hidup kita manusia, dan dia berperan penting dalam kehidupan kita manusia. Seringkali dalam ketidakberdayaan kita tidak tahu mau omong apa, mau doa tentang apa. Atau ada yang katakan, saya sudah berdoa berulang-ulang, tetapi situasi saya tetap ada, saya tidak tahu lagi mau omong apa, mau bicara apa lagi di hadapan Tuhan. Orang seakan-akan putus asa. Ada banyak hal yang membuat kita tidak berdaya, tidak bisa berkata-kata di hadapan Allah. Karena kita adalah manusia. Tetapi dalam kondisi seperti ini selalu ada harapan bahwa Rohlah yang berdoa untuk kita. Tegaskan dalam bacaan pertama tadi, Rohlah yang berdoa untuk kita. Dan saya kira inilah jaminan yang diberikan oleh Allah dengan mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita, membimbing kita, dan bahkan berdoa. Sementara bacaan Injil itu berbicara tentang dunia yang dihuni oleh orang baik, orang jahat. Dalam sebuah kebun ada ilalang, ada rumput, tapi ada juga gandum. Kelompok yang satu, ilalang, tidak bisa disingkirkan ataupun dihilangkan begitu saja. Kita dengar dalam bacaan pemilik kebun katakanlah, biarkanlah kedua-duanya tumbuh bersama sampai pada waktu panen. Pada waktu panen, orang akan mengambil gandum lalu menyimpannya dalam lumbung, sedangkan ilalang dimakan. Orang yang baik, orang yang jahat dibiarkan oleh Allah untuk ada bersama sampai pada hari penghakiman. Pada saat penghakiman, pada hari penghakiman, dia akan mengumpulkan orang-orang baik di sebelah kanan, orang-orang jahat di sebelah kiri. Orang-orang baik akan dibiarkan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, dan orang-orang jahat yang ada di sebelah kiri dikirim ke neraka. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, kalau orang jahat, orang baik dibiarkan ada bersama, lalu apa yang harus kita buat? Apa sesungguhnya pesan Injil ini untuk kita? Ada dua hal. Yang pertama, sebenarnya bacaan Injil hari ini mengajak kita sekalian untuk masing-masing masuk ke dalam diri kita sendiri, untuk menemukan dalam diri kita ilalang, gandum, hal yang baik, hal yang buruk yang ada dalam diri kita masing-masing. Dan kalau kita sendiri menemukan ada ilalang, ada hal yang buruk dalam diri kita, kita sendirilah yang mencabut, kita sendirilah yang menyingkirkan itu dari dalam diri kita. Kita tidak membiarkan orang lain untuk merubah kita. Perubahan itu harus datang dari dalam diri kita sendiri. Dan yang kedua, kita juga harus bersikap seperti Kristus, membiarkan kesempatan kepada orang lain yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki diri mereka. Jangan cepat menilai, jangan cepat menghukum, apalagi menyingkirkan orang-orang yang tanda kutip dianggap tidak baik di mata kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, izinkan saya sekarang coba membaca, merefleksikan bacaan-bacaan ini dalam terang hidup Mama Cecilia Soja yang kita
doakan pada hari ini. Ada beberapa hal yang bisa kita belajar. Yang pertama, dari Injil kita mendengarkan atau kita dinasihati untuk menjadi seperti Kristus, memberikan kepada orang kesempatan untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Saya kira ini adalah kebajikan yang dimiliki oleh semua ibu, semua mama, termasuk Mama Cecilia Socia. Dalam keluarga pasti ada anak yang baik, anak yang menurut, anak yang taat. Tapi ada juga anak-anak yang kepala batu, suka yang aneh-aneh. Tetapi coba kalau kita perhatikan mama-mama kita, mereka tidak pernah menyingkirkan orang yang kita anggap tidak baik. Mereka selalu merangkul semua anak mereka, apapun situasi dan kondisi. Dan saya kira ini berlaku juga untuk Mama Cecilia Socia. Saya kenal cukup baik Mama Cecilia sejak saya masih praktek. Waktu itu dia masih kuat, tetapi saya lebih sering bertemu ketika dia sudah menjadi tua, sudah tidak bisa buat apa-apa. Ketika saya bertemu dengan dia selalu jabat tangan saya, dia kan tahu saya, jabat tangan, cium tangan saya. Lalu bagaimana kita bisa melihat perilaku dia, sikap dia terhadap semua cucu. Tapi itulah ciri seorang ibu. Selalu merangkul, selalu membiarkan semua anaknya untuk berkembang, untuk menjadi lebih baik, untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Hal yang kedua, dari bacaan pertama, seorang ibu termasuk Mama Cecilia selalu punya harapan dalam hidup. Harapan itu terungkap dalam sikap dia mereka. Dia dalam keadaan diam, dia berharap bahwa semua anak cucunya bertumbuh berkembang menjadi manusia yang baik. Dalam diam, dalam keheningan, tanpa kata-kata, dia menyerahkan seluruh anak cucu mereka kepada Allah. Seringkali kita juga mendengar keluhan yang sama. Ada orang tua kata, saya tak lagi mau ngomong apa tentang anak saya ini. Tetapi jangan berpikir bahwa mereka itu putus asa. Sesungguhnya dalam keheningan, dalam diam, tanpa kata, mereka menyerahkan anak-anak mereka itu kepada Allah. Mereka berdoa untuk anak-anak, untuk cucu-cucu. Jadi sama seperti kita dengar dalam bacaan Injil, Roh berdoa untuk kita. Seorang mama berdoa setiap hari untuk kita. Itu tidak bisa disangka, ini fakta. Dan saya percaya bahwa Mama Cecilia Socia dalam hening, dalam diam, pada masa-masa terakhir tidak terlalu banyak lagi tetapi dalam diam, dalam hening, dia berdoa untuk semua anak, untuk semua cucu, dan juga untuk semua. Selama 90 tahun Mama Cecilia ada di dunia ini, dan sebagian besar hidupnya itu dia abdikan sebagai istri dan sekaligus sebagai ibu. Itu ada banyak penderitaan, ada banyak duka yang dia alami, tetapi dia tidak pernah putus asa. Dia selalu berharap dan menyerahkan semuanya kepada Allah dalam
dalam diam, dalam keheningan, dia berdoa untuk semua. Dan karena itu, dia diberi Tuhan kesempatan yang cukup lama, 90 tahun. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, bacaan-bacaan pada hari Minggu ini dan juga hidup dari Mama Cecilia Soja yang kita doakan hari ini memberikan kepada kita beberapa pelajaran penting sebagaimana yang saya ungkapkan tadi. Semoga kita sebagai umat beriman selalu punya harapan, karena kita tidak tahu bahwa kita ada dalam dunia, berbagai macam situasi akan kita hadapi. Tetapi kalau kita punya harapan, sebagaimana dikatakan oleh Santo Paulus, kalau kita punya harapan, kita juga akan ditebus, akan dibebaskan. Dan marilah kita menyerahkan seluruh diri kita kepada Roh, kepada Allah, karena Allah senantiasa akan memperbaiki hidup kita dari waktu ke waktu. Dan marilah kita menjadikan diri kita sebagai pendoa untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar. Marilah kita semua berdiri untuk mengaku iman kepercayaan. Aku percaya akan Allah, doa umat. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang menyelami hati kita dan membantu kita dalam kelembahan. Bagi Sri Paus dan para uskup, ya Bapa, terangilah Sri Paus serta para uskup dalam karya pengembalaan umat-Mu, agar mereka selalu dapat membedakan gandum dengan rumput, serta mendukung setiap usaha mencari kebenaran dan keadilan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Mama, Oma, moyang kami tercinta, Cecilia Soja, Allah pangkal kehidupan semua insan, Engkau telah memanggil Mama, Oma, moyang kami tercinta, Cecilia Soja, dari tengah-tengah kami untuk kembali ke hadirat-Mu. Kami yakin bahwa hidupnya hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan, dan bahwa suatu kediaman abadi kini tersedia baginya di surga. Ampunilah segala dosanya dan terimalah dia dalam pangkuan kasih-Mu. Marilah kita mohon. Bagi semua umat beriman yang telah meninggal dunia, Bapa yang Maha Kasih, berilah istirahat kekal dan pengampunan dosa kepada semua sanak saudara, sahabat, dan semua umat beriman yang telah meninggal dunia. Semoga setelah pesiaran iman mereka di dunia ini telah berakhir, Kristus memberi hidup bahagia bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon. Bagi kami keluarga yang ditinggalkan, Bapa yang Maha Baik, Allah yang berbelas kasih, kami keluarga besar merasa sedih karena ditinggalkan oleh Mama, Oma, yang kami tercinta. Namun kami pula bersyukur karena Engkau sendiri memanggilnya dalam ketentraman. Kami tetap mengharapkan dan memohon agar kami keluarga yang ditinggalkan tetap mendapat berkat dan rahmat dalam hidup ini.
untuk melanjutkan hidup kami. Marilah kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita yang hadir di tempat ini. Semoga kita yang hadir di sini senantiasa percaya akan sabda Tuhan dan menjadikannya pegangan hidup kita dengan tetap waspada, terus berjaga-jaga dalam hidup dengan doa, amal, iman, dan kasih menyongsong kedatangan Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan doa-doa permohonan yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mendengar dan mengabulkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami sumber kebenaran sejati, semoga benih sabdamu yang kau taburkan tumbuh dengan subur dan berbuah melimpah dalam diri kami. Semoga putramu menjadi rezeki kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan Bapa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan
dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, bersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Edward serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Sisilia Soja yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah dia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya semua anggota keluarga ini yang juga telah berpulang ke hadirat-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan padamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Yang menghapus dosa dunia.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Kondisi kita ini agak sulit untuk disambut kondisi kita. Yang di dalam berdiri saja, kalau mau sambut berdiri. Kalau mau sambut berdiri.